Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami merasakan kasih sayang-Mu Bapa, Bapa yang memperkenankan kami ada sampai detik ini. Biarlah keberadaan kami ini tidak sia-sia, kami dapat menjadi saksi-Mu, dan kiranya kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain dimanapun kami berada. Kami ingin memiliki pertumbuhan iman kepadamu, kami ingin mendekat pada kehendak-Mu. Oleh sebab itu, kami senantiasa rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan-Mu, memberikan pengertian bagi kami, sehingga kami dapat merespon secara benar firman-Mu itu. Kami juga memohon belas kasih-Mu Bapa untuk mengampuni dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ayub 10 ayat 1. Saya akan membacakannya untuk kita. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Ketika Bosan Melanda. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjalani sesuatu yang tidak kita sukai, berada di lingkungan yang salah, terlalu sering melakukan hal yang sama, hidup biasa-biasa saja tanpa tantangan, tidak ada hal yang menarik, tidak memahami apa yang sedang dijalani, adalah beberapa hal di antara masih banyak hal lainnya yang dapat menimbulkan kebosanan di dalam hidup. Demikianlah Ayub yang mencapai titik kebosanan itu di dalam hidupnya. Ia yang telah ditinggal mati oleh seluruh anak-anaknya dan kehilangan seluruh harta benda, kini menderita penyakit borok di sekujur tubuh, sakit yang tidak kunjung sembuh. Ia telah menjadi lelah dengan keadaan hidup yang sedemikian itu. Ia tidak mengerti mengapa mengalami hal tersebut, padahal ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun kepada Tuhan. Tetapi di dalam kebosanannya itu, ia tetap mengingat akan kuasa Tuhan. Ia berkeluh kesah kepada Tuhan dan meminta kiranya diberi kegembiraan sejenak sebelum ia pergi tak kembali. Dan hidup Ayub akhirnya dipulihkan Tuhan setelah ia menarik perkataan yang tidak baik di dalam keluh kesahnya, karena ia telah menemukan jawaban mengapa ia harus mengalami penderitaan yang begitu hebat dan lama itu. Ia akhirnya memahami apa yang sedang dikerjakan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rasanya hampir semua orang pernah mengalami kebosanan. Dan hal itu wajar adanya. Tubuh kita atau pikiran kita akan bereaksi demikian bila berhadapan dengan keadaan yang kurang menarik. Demikian pula bila kita mengalami tekanan-tekanan hidup yang berkepanjangan seperti Ayub. Reaksi rasa bosan itu dapat muncul. Kita perlu berhati-hati karena dari kebosanan tersebut bisa memunculkan kemalasan, kemarahan, rasa benci, rasa tidak peduli, dan lain sebagainya yang dapat merusak kehidupan jiwa kita, yang dapat merusak kesehatan jiwa, bahkan dapat menggiring kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Ketika bosan melanda, waspadalah, lakukanlah sesuatu untuk membangkitkan kembali semangat. Seperti Ayub yang dalam kebosanannya tetap mengingat kuasa Tuhan, kita juga bisa bersegera datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan
agar memperoleh jalan keluar dari kebosanan itu, agar terbuka pikiran kita untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi sesama dan juga bagi Tuhan. Misalnya saja melakukan kegiatan rohani dengan membaca firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sedang menjalani kehidupan yang monoton, tidak bersemangat. Mungkin sampai saat ini kita belum mampu keluar dari rasa malas yang berkepanjangan karena tidak memiliki kegiatan yang menarik. Mungkin sampai saat ini kita mengalami tekanan-tekanan hidup, hal-hal yang memicu reaksi bosan melanda hidup kita, sehingga tanpa kita sadari kita bersikap bodoh, melakukan hal-hal yang tidak berguna untuk melewati hari-hari kita, hidup dalam kesia-siaan, membosankan. Mari kita segera menyadarinya. Mari kita melakukan sesuatu yang baru yang dapat membangkitkan semangat kita dan melakukan hal-hal yang berguna. Jangan larut di dalam permasalahan yang ada, tetapi ubahlah masalah menjadi suatu tantangan yang menarik, dengan terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang boleh dijalani sampai detik ini. Mari lepaskan belenggu kebosanan itu. Kembalilah bersemangat menyambut hari-hari yang penuh berkat. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengarkan. Kami diingatkan untuk melepaskan belenggu kebosanan kami dengan kemampuan menciptakan sesuatu yang baru yang memunculkan semangat baru. Namun terlebih dahulu, kami harus bersyukur untuk setiap keberadaan kami, menyadari bahwa Engkau sesungguhnya ada beserta kami. Biarlah hidup kami tidak sia-sia ya Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu. Kami serahkan seluruh hidup ini hanya kepadamu. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.